Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Ahilario dari kelas J Teknik Informatika Angkatan 23, 3 digit NIM terakhir 323. Di video kali ini saya akan menjelaskan berbagai macam jenis-jenis memori komputer beserta contoh-contoh memori komputer. Berikut videonya. Yang pertama ada memori utama atau RAM. Memori utama atau RAM, Random Access Memory, adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang berjalan secara sementara. Ini berbeda dengan penyimpanan jangka panjang seperti hard drive atau SSD. RAM memberikan akses cepat ke data yang diperlukan oleh prosesor, yang memungkinkan komputer untuk menjalankan aplikasi dan melakukan tugas dengan lancar. Data dalam RAM hilang saat daya dimatikan, sehingga RAM memerlukan daya listrik yang konstan untuk menjaga informasi tetap tersedia. Semakin besar kapasitas RAM, maka semakin banyak juga program dan data yang dapat diproses oleh komputer secara bersamaan. Beberapa contoh memori utama atau RAM yang umum digunakan seperti berikut. Yang pertama ada DDR4, digunakan secara luas dalam komputer desktop dan laptop modern, menawarkan kecepatan transfer data yang cepat dan efisien, daya yang lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya DDR3. Yang kedua ada LPDDR4, jenis RAM yang sering digunakan dalam perangkat mobil seperti smartphone dan tablet, dirancang untuk mengurangi konsumsi daya sehingga memperpanjang masa pakai baterai. Yang ketiga ada DDR3. Meskipun semakin lama masih digunakan dalam beberapa sistem yang lebih tua, memiliki kecepatan transfer yang lebih rendah jika dibandingkan dengan DDR4. Lalu selanjutnya ada DDR5, RAM paling terbaru yang mulai diadopsi pada beberapa platform komputer, menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan efisien, daya yang lebih baik jika dibandingkan dengan pendahulunya yakni DDR4. Selanjutnya ada juga DDR6. Jenis RAM saat ini sedang dalam pengembangan dan diharapkan DDR6 akan memberikan peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan dengan pendahulunya DDR5 ketika diluncurkan nanti. Semua jenis RAM ini memiliki peran penting dalam menyimpan data yang sedang digunakan oleh sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya secara sementara saat sedang berjalan. Selanjutnya ada memori cache. Memori kedua ini atau disebut memori cache adalah jenis memori kecil yang terletak di antara CPU, Central Processing Unit, dan memori utama komputer. Tujuan utamanya adalah untuk menyimpan data yang sering digunakan secara sementara
agar dapat diakses lebih cepat oleh CPU. Terdapat beberapa tingkatan charge, yaitu L1, L2, dan L3, yang masing-masing memiliki tingkat kecepatan dan kapasitas yang berbeda. L1 charge memiliki atau merupakan yang paling cepat dan paling kecil, sementara L3 charge memiliki kapasitas yang lebih besar, namun kecepatannya lebih lambat jika dibandingkan dengan L1 charge. Memory charge bekerja dengan prinsip lokalitas, yaitu menduga bahwa data yang membantu atau data yang baru diakses akan digunakan kembali dalam waktu dekat. Hal ini membantu meningkatkan kinerja sistem dengan mengurangi waktu akses ke data dari memori utama yang lebih lambat. Memory charge adalah tipe memori cepat yang digunakan oleh prosesor untuk menyimpan data yang sering digunakan secara sementara. Contoh jenis charge meliputi: yang pertama, L1 charge. Charge level 1 yang terletak di dalam prosesor ini adalah yang paling cepat dan paling mahal karena kecilnya ukuran. Yang kedua ada L2 charge. Charge level 2 yang biasanya terletak di dalam atau di sekitar prosesor, lebih besar dari L1 charge dan sedikit lebih lambat. Yang ketiga ada L3 charge. Charge level 3 yang biasanya berada di luar prosesor dan digunakan bersama oleh beberapa core prosesor, lebih besar dari L2 charge dan memiliki latensi yang paling tinggi. Lalu ada charge RAM, sebuah charge yang menggunakan memori RAM biasa sebagai penyimpanannya. Ini bisa menjadi bagian dari memori utama sistem dan digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses. Selanjutnya ada charge disk. Charge yang menggunakan media penyimpanan seperti SSD atau HDD ini digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses secara cepat tanpa perlu mengakses media penyimpanan utama CPU. Yang ketiga ada memori baca tulis atau ROM. Memori baca tulis atau ROM adalah tipe memori komputer yang mempertahankan data bahkan ketika listrik dimatikan. Ini berbeda dari RAM yang bersifat volatil, isinya biasanya tidak bisa diubah secara langsung oleh user dan digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi penting yang diperlukan oleh perangkat keras komputer untuk memulai dan menjalankan fungsi dasar. ROM juga digunakan untuk menyimpan firmware seperti BIOS pada motherboard komputer yang mengontrol proses booting dan interaksi awal antara perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Yang keempat ada memori virtual. Memori virtual adalah sebuah konsep dalam sistem komputer
di mana bagian dari memori fisik pada disk keras atau media penyimpanan lainnya digunakan untuk menampung data yang sedang tidak aktif atau tidak digunakan secara langsung oleh CPU. Sistem operasi menggunakan memori virtual untuk memperluas kapasitas memori fisik yang terbatas dan untuk mengolah alokasi memori secara efisien. Saat aplikasi memerlukan lebih banyak memori daripada yang tersedia secara fisik, sistem operasi akan menggunakan teknik seperti pegging atau swapping untuk mengalihkan sebagian data dari RAM ke memori virtual. Memori virtual juga dikenal sebagai mekanisme yang memungkinkan sistem operasi untuk menggunakan ruang disk sebagai ekstensi dari RAM fisik. Sebagai contoh, jika RAM pada komputer Anda penuh, maka sistem operasi dapat menggunakan sebagian dari ruang disk sebagai memori virtual untuk menyimpan data yang tidak aktif sementara. Selanjutnya yang kelima ada hard disk drive. Hard disk drive atau disingkat HDD adalah perangkat penyimpan data yang menggunakan prinsip magnetis berputar untuk menyimpan dan mengakses data. Ini adalah salah satu jenis penyimpanan data yang paling umum digunakan di komputer dan laptop. Hard disk drive terdiri dari beberapa piringan yang dilapisi dengan bahan magnetik yang dibaca dan ditulis oleh kepala pembaca yang bergerak di atas piringan dengan kecepatan tinggi. Kapasitas penyimpanan hard disk drive bisa sangat besar, mulai dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte, tergantung pada ukuran dan modelnya. Meskipun hard disk drive memiliki kecepatan transfer data yang lebih lambat dibandingkan dengan solid state drive SSD, mereka masih banyak digunakan karena relatif murah dan dapat menyimpan jumlah data yang lebih besar. Yang keenam atau yang terakhir ada solid state drive atau disingkat SSD. SSD atau solid state drive adalah perangkat penyimpan data yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data. Berbeda dengan hard drive tradisional yang menggunakan piringan berputar, SSD memiliki beberapa keunggulan termasuk kecepatan baca dan tulis yang lebih cepat, waktu booting yang lebih singkat, dan daya tahan terhadap goncangan dan getaran karena tidak memiliki bagian yang bergerak. Mereka tersedia dalam berbagai kapasitas, mulai dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte, dan digunakan dalam berbagai perangkat seperti laptop, desktop, dan server. Meskipun lebih mahal daripada hard drive tradisional, harga SSD telah menurun seiring dengan peningkatan teknologi, menjadikannya pilihan yang populer untuk meningkatkan kinerja dan responsivitas sistem. SSD singkatan dari solid state drive ini adalah jenis penyimpanan data yang menggunakan sirkuit terpadu sebagai media penyimpanan daripada piringan magnetik yang digunakan dalam hard disk drive. Keuntungannya termasuk kecepatan akses yang lebih cepat dan ketahanan terhadap goncangan dan getaran. Contoh SSD populer termasuk Samsung 970 EVO, WD Blue SSD, dan Crucial MX500.
Kesimpulannya, memori komputer adalah fondasi utama dalam menjalankan aplikasi dan proses pada komputer. Dari RAM hingga ROM, setiap jenis memori memiliki peran pentingnya sendiri. Dengan pemahaman yang matang tentang karakteristik dan fungsi masing-masing, kita dapat merancang dan mengimplementasikan sistem yang lebih handal dan efisien. Sekian video penjelasan tentang memori komputer dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan tutur kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.